Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Kurniawan dengan NPM 2115061072. Pada video kali ini saya akan memperagakan konfigurasi topologi jaringan berdasarkan dokumen eh, Lab Build a Switch and Router Network sebagai tugas akhir dari percobaan 2 praktikum jaringan komputer. Nah, di sini sudah terlihat terdapat sebuah topologi jaringan linier di mana terdapat dua buah PC di setiap ujungnya dan terdapat satu switch dan satu router di tengah-tengahnya. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan konfigurasi dari topologi jaringan ini berdasarkan addressing table yang ada pada dokumen berikut ini. Nah, langsung saja kita melakukan konfigurasinya. Pertama, kita masuk ke paket tracer. Di sini kita ke menu end device, kemudian kita masukkan dua buah PC. Dan di sini kita akan memberi nama ini sebagai PC A dan ini sebagai PC B. Oke, selanjutnya kita ke menu network device. Kita ambil router 4331. Kita akan memberi nama router ini sebagai R1. Dan ke menu switch, kita mengambil switch 2960. Kita akan memberi nama sebagai E1. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan keempat perangkat jaringan ini dengan kabel copper straight through, di mana dari PC A terhubung ke switch C1 melalui interface F06. Nah, di sini kita akan menghubungkan ke fase Ethernet 06 dan kemudian kita ambil lagi kabel straight-nya dari switch 1 itu dia dari fase Ethernet 05 terhubung ke gigabit Ethernet 001 pada router R1. Jadi di sini kita ambil F05 terhubung ke gigabit Ethernet 01. Itu. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan port G000 dari R1 ke PCB. Nah, kemudian untuk memudahkan konfigurasi dari switch S1 dan router R1, kita akan menggunakan kabel konsol di mana kita hubungkan RS232 dari PC A ke port konsol pada switch 1 agar kita dapat melakukan konfigurasi dari switch melalui PCA. Kita juga lakukan hal yang sama untuk PCB ke router R1 melalui port konsol. Itu. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi dari PCA dan PCB terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik PCA. Kemudian kita ke menu desktop, IP configuration, dan kita atur IP versi 4-nya menjadi 192.168.1.3 dan netmasknya adalah /24 atau 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Nah, default gateway ini adalah IP dari port G001 pada router 1 yang artinya bahwa default gateway merupakan IP pusat dari jaringan PCA. Yang artinya default gateway ini akan menjadi gerbang utama untuk komunikasi dari jaringan PCA ke jaringan lain. Misal di sini jaringan lain tersebut adalah PCB. Nah, kemudian kita atur untuk IP versi 6-nya bisa kita copy saja dari sini, kita pastekan, kita hapus /64-nya, pindah ke sini /64. Kemudian untuk default gateway-nya adalah FE80.2.2.1. Nah, sudah selesai. Kemudian kita bisa close dan ke terminal, klik OK. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk switch S1. Nah, di switch 1 ini kita akan melakukan konfigurasinya melalui PCA. Kita klik enable atau VN untuk menyalakan user exec mode. Kemudian kita configure terminal dengan mengetikkan conft untuk masuk ke global exec mode.
Nah, selanjutnya kita akan mengatur hostname atau nama dari switch ini. Hostname-nya adalah S1 di sini. Selesai. Kemudian kita akan menyalakan password untuk exec mode-nya yaitu enable secret class. Kemudian kita masuk ke line console 0. Passwordnya adalah jarcom yang mana kita ini adalah password untuk global exec mode. Ke menu ketikan login agar passwordnya tersimpan. Kemudian kita klik exit. Nah, selanjutnya kita akan melakukan password juga untuk line VTY 0 sampai 14. Kemudian kita beri nama passwordnya jarcom juga. Login, exit. Nah, kita sudah melakukan konfigurasi password. Nah, kemudian kita akan mengenkripsi password ini agar lebih aman. Dengan cara kita ketikkan service password slash dash encryption. Nah, jadi password jarcom ini sudah terenkripsi sehingga orang lain tidak dapat membaca password yang sudah kita buat ini. Nah, selanjutnya kita akan mematikan domain lookup dari switch S1 ini agar nanti tidak terjadi kendala ketika kita melakukan konfigurasi dengan mengetikkan perintah no IP domain strip lookup. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi banner message-nya. Dengan cara kita ketikkan banner MOTD. Pesan yang akan kita sampaikan adalah authorize user only. Seperti itu misal. Nah, selanjutnya kita akan masuk konfigurasi virtual local area network 1. Nah, di sini di global configuration mode-nya kita ketikkan INT VLAN 1 untuk masuk ke interface VLAN 1. Kemudian kita atur IP address-nya menjadi 192.168.1.2 dengan netmask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian kita atur gateway-nya menjadi IP default strip gateway menjadi 192.168.1.1. Selesai. Kemudian kita coba kembali lagi ke VLAN 1, no shutdown, agar dia statusnya menjadi up. Kemudian kita exit. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi switch S1-nya. Kemudian kita exit saja langsung, copy, run, start. Selesai. Nah, di sini copy run start sama saja dengan perintah copy running config start out config. Namun di sini kita gunakan copy run start agar pengetikannya menjadi lebih singkat. Nah, untuk memverifikasi apakah sudah benar-benar tersimpan, kita ketikkan perintah show run untuk melihat konfigurasinya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk service password encryption-nya sudah menyala, hostname-nya sudah S1, dan secret-nya juga sudah. Nah, kemudian untuk domain lookup-nya sudah dimatikan, no IP domain lookup-nya. Kita cek. Kemudian untuk, nah di sini juga untuk interface VLAN 1 juga sudah diatur sesuai dengan addressing table, di mana IP-nya adalah 192.168.1.2, dan default gateway-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian untuk bannernya juga sudah. Kemudian untuk passwordnya di sini bisa kita lihat. Tadi kita setting passwordnya menjadi jargon, namun di sini passwordnya adalah bilangan digit dan huruf ini karena passwordnya sudah kita enkripsi sehingga lebih aman. Nah, selesai. Sekarang kita akan mengecek show IP interface brief. Nah, di sini kita akan melihat pengaturan IP interface-nya. Nah, di sini untuk fase Ethernet 06 itu dia sudah up, sedangkan fase Ethernet 05 dia masih down, yang terhubung ke sebentar, terhubung ke router 1. Kenapa dia masih down? Karena R1-nya untuk sisi yang terhubung ke switch-nya belum kita konfigurasi sehingga dia masih belum dapat saling berkomunikasi. Makanya dia masih down. Kemudian untuk virtual local area network-nya sudah berhasil juga, ada IP-nya dan manual up-nya juga sudah menjadi up. Berarti dia sudah bisa terhubung ke PC A.
Selesai untuk konfigurasi PCA dan switch S1. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk PCB. Kita klik PCB, kita ke menu desktop, IP configuration, dan IP versi 4-nya adalah 192.168.0.3 dengan netmasknya 255.255.255.0 dan default gateway-nya adalah 192.168.0.1. Oke. Kemudian untuk IP versi 6-nya bisa kita copy saja dari sini, /64, dan untuk default gateway-nya adalah FE81. Selesai untuk konfigurasi dari PCB. Kita close saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke terminal untuk melakukan konfigurasi router R1. Klik OK saja. Nah, di sini kita diminta untuk apakah ingin melakukan konfigurasi awal. Di sini kita klik no saja agar kita langsung masuk ke terminalnya. Kemudian kita klik IN untuk masuk ke user exit mode dan conf T untuk masuk ke global user exit mode. Nah, di sini kita langkah pertama seperti switch S1 tadi adalah memberi nama host dengan perintah hostname R1. Kemudian kita atur passwordnya jadi enable secret pass dan kita ke line console 0 untuk mengatur password konsolnya, yaitu passwordnya adalah jarcom dan loginnya kita nyalakan exit, kemudian kita masuk ke line PTY 014, kemudian kita beri nama passwordnya menjadi jarcom juga, login, exit. Nah, login ini dia agar passwordnya tersimpan dan kita diminta untuk login setiap kali mengakses terminal dari router ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan konfigurasi banner message-nya dulu dengan meletakkan banner MOTD pada global user mode. Nah, di sini bannernya adalah authorized user only. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface G000 yang mana dia terhubung ke PCB. Ya, ketika ketikkan saja INT G000 untuk masuk ke konfigurasi interface-nya. Nah, di sini kita akan memberikan deskripsinya dulu. Description adalah connected to host PCB. Ini agar memudahkan kita mengidentifikasi fungsi dari G000 ini. Selanjutnya kita atur IP address-nya. Jadi 192.168.0.1 dengan netmasknya adalah 255.255.0 yang mana 192.168.0.1 ini akan menjadi gateway dari jaringan PCB itu agar dia nanti menjadi gerbang ketika PCA ingin berkomunikasi ke PCB dia harus melalui gateway dari G000 dan G001 ini itu. Kemudian kita atur no shutdown-nya. Kemudian kita atur IPv6 ya sekarang. IPv6 address-nya menjadi kita copy saja agar pengetikанnya lebih cepat. Kita klik kanan, paste, enter. Kemudian kita atur IP nah shutdown lagi. Kita atur sekarang link lokalnya adalah FE81 link lokal. Oke, jadi port G00 dari router S1 ini dia punya dua jenis IP yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Kemudian untuk FE80.2.21 ini dia adalah IP link lokal. Artinya link lokal ini akan digunakan sebagai IP default untuk broadcast message dari seluruh jaringan yang terhubung ke port R1. Artinya digunakan untuk komunikasi dalam jaringan R1. Yang artinya hanya PCB yang dapat mengakses IP link lokal ini, seperti itu. Sehingga PCA tidak dapat melakukan ping atau akses ke link lokal dari port G000 ini. Oke, selanjutnya kita exit dari konfigurasi
interface G000. Kita sekarang masuk ke INT G001 yang merupakan interface yang terhubung ke switch S1 dan PCA. Nah, di sini kita akan mengatur description-nya dulu. Description-nya adalah connected to F0/5 S1 gitu. Kemudian kita atur IP address-nya adalah 192.168 1.1 dengan network-nya adalah 255.255.0. Dan untuk IP versi 6-nya adalah kita copy saja. Kita klik kanan, paste, enter. Kemudian kita atur juga untuk link lokalnya sama seperti tadi yaitu FV81 link lokal gitu. Kemudian kita no shutdown agar dia menjadi up. Selesai. Kita exit. Nah, seharusnya sudah selesai kita konfigurasi untuk router R1. Kita bisa exit saja lagi. Kemudian kita copy, run, start. Nah, dia sudah tersimpan konfigurasinya. Untuk memverifikasi apakah sudah tersimpan, kita show run saja. Nah, bisa dilihat di sini untuk R1-nya dia hostname-nya sudah ada, secret-nya juga ada. Dan di sini untuk password enkripsinya tidak saya nyalakan untuk membedakan dari switch S1 tadi. Nah, bisa kita lihat di sini sekarang untuk interface Gigabyte Ethernet 000-nya sudah ada deskripsinya yang seperti kita ketik tadi, IP address-nya juga ada, IPv6-nya juga ada. Nah, untuk Gigabyte Ethernet 001 juga sudah ada description, yaitu connected to F05S1. IP address-nya juga ada sesuai dengan addressing table. IP versi 6-nya juga sudah sesuai dengan addressing table. Itu. Nah, bisa kita lihat di sini passwordnya Jarkom. Berbeda dengan satu tadi yang sudah menjadi string acak, karena di sini passwordnya tidak kita enkripsi. Itu. Kemudian kita akan menampilkan routing table-nya. Kita show IP route. Di sini untuk menampilkan routing dari IP versi 4-nya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini untuk kode-kodenya. L itu untuk lokal dan C itu untuk connected. Berarti untuk IP di sini bisa kita lihat 192.168.0.0 sudah connected ke Gigabit Ethernet 000 dengan lokalnya yaitu 192.168.0.1 terhubung ke Gigabit Ethernet 001. Kemudian untuk satunya lagi untuk di port G001 dia connected untuk network host networknya itu 192.168.1.0 dan untuk lokalnya adalah 192.168.11/32 seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan show IP interface brief untuk melihat ringkasan dari interface yang ada pada router S1. Bisa dilihat di sini untuk G000-nya ada IP-nya sudah sesuai dan dia statusnya sudah up juga, sedangkan 001-nya juga ada IP-nya sesuai dengan addressing table, statusnya juga sudah up berarti sudah nyala. Kemudian kita akan menampilkan peroutingan dari IP versi 6-nya sekarang. Nah, di sini bisa kita lihat juga sudah ada connectornya sesuai dengan IP versi 6 yang kita buat tadi yaitu 200 DB8 ACAD 1 dan 2001 DB8 ACAD 1. Kemudian kita akan menampilkan interface brief untuk IP versi 6-nya. Nah, di sini juga sudah up, bisa kita lihat untuk IP versi 6 dari 000 adalah 2001 DB8 ACAD titik 1. Nah, itu sudah sama ya dengan dressing table-nya. Kemudian sama juga untuk G001-nya adalah 200 DB8 ACAD 1.1 sudah sama dengan addressing table. Seperti itu. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi dari router R1. Nah, tadi kan di sini dia masih down ya. Untuk switch 1 untuk port F05. Nah, kalau di sini sudah berwarna hijau, berarti dia sudah menyala seharusnya, sudah up. Nah, kita pastikan saja masuk ke terminal di PCA.
Karena di sini kita diminta untuk memasukkan password untuk masuk ke dalam switch-nya. Sini passwordnya adalah Jarcom. Kita enable, dia minta lagi. Nah, sudah berhasil. Untuk menampilkannya adalah show IP interface. Nah, bisa kita lihat di sini sekarang Avast Ethernet 0/5 menjadi up. Karena untuk yang terhubung ke G001 ini juga sudah up. Maka dua-duanya up, dia berhasil. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba ping dari PC A ke PC B. Kita masuk ke PC A, command prompt, kita ping PC A. Itu dengan cara kita ping 192.168.03 untuk IP dari PC B. Kita coba ping. Oke, kita mendapatkan satu buah request timeout, namun sisanya dia reply. Berarti PC A ke PC B sudah terhubung dengan benar. Sekarang kita akan coba ping ke port VLAN satunya, yaitu 192.168.1.2. Kita coba. Oke, sama. Dia juga sudah reply 3 kali. Dan satu RTO, berarti dia sudah terhubung dengan benar. Sekarang kita akan coba ping ke gateway-nya di 001, yaitu IP-nya adalah 1.1. Kita coba ping, sudah reply juga, berarti dia berhasil terkoneksi dengan benar. Kemudian kita coba juga untuk gateway dari PCB, yaitu 01. Kita ping, sudah berhasil reply juga. Berarti aman ya dari PCA ke setiap perangkat switch 1. Untuk setiap perangkat yaitu S1, R1, dan PCB sudah bisa di-ping dari A. Sekarang kita coba sebaliknya dari PCB. Kita masuk ke command prompt, kita ping PCA dulu yaitu 192.168.1.3. Langsung reply semua empat-empatnya. Kemudian kita coba juga ping ke VLAN-nya 192.168.1.2. Oke, di sini kita dapat dua buah RTO dan dua buah reply, berarti bisa kita anggap komunikasi dari PC B ke switch S1 berhasil. Kemudian kita coba ping ke gateway dari PC A, yaitu 192.168.1. Reply juga. Sekarang kita ke ping gateway PC B, yaitu 0.1. Sudah reply juga. Berarti konfigurasi dari topologi yang sudah kita buat ini sukses dan berjalan dengan normal. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.